dia sensitif nih. Terus di saat dia punya perasaan sensitif tersebut, terus dalam perjalanan hidup dia mengimprovisasi dengan kondisi dia nggak dekat sama orang tuanya. Kebayang lah bang apa yang terjadi. Dia mengimprovisasi hidupnya ya benar-benar kayak sendirian, sedih ya, seperti itu sih yang akan terjadi otomatis gitu loh. Pokoknya gitu. Oke, jadi konteksnya dia juga nggak terlalu yang depresi banget ya, bukan tipe kalau orang depresi. Iya. Kayak kasus Suli, depresinya lu lihat kadarnya jauh. Sebenarnya sih lebih parah Suli sih ketimbang ini. Kayaknya ini makanya gue bilang kayaknya ada pemicu lainnya selain dia hilang harapan. Apakah Demon itu bisikan itu? Ada bisikan Demon juga, tapi kan ada poin masalahnya bang. Oh, lu belum nemu tuh? Nah poin masalah tuh gue rasa ada dua kemungkinan. Dia punya penyakit secara medis, atau dia punya masalah keguguran tadi. Soalnya ada darah yang dia bener-bener kayak mengalami situasi masalah bang. Jadi pas lihat darahnya itu, nah gue nggak tahu itu kajanin atau apa, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas intinya dia lagi ada masalah, bukan cuma lagi haid doang gitu. Kanker serviks kah? Belum tentu juga ya. Who knows? Wah tahu. Intinya dia lagi depressed. Ya masalah karena ada pemicunya. Pertanyaan gue, momen-momen dia dideketin si Demon itu tuh gimana bang? Kapan? Gue benar-benar nyari informasi karena dia, gue nggak tahu kenapa gue tertuju sama kepompong itu terus. Kayak sesuatu yang harus dilakukan gitu loh. Actually kayaknya gue udah kepecah deh ini energi rohnya. Kita belum ETI malah ya. Iya udah kepecah karena emang gue ngerasa ada sesuatu di situ. Jadi gue belum tahu apapun ini. Aileen Jess gimana? Enggak sih, cukup. Bang Adam bisa tahu momen-momen si Demon itu masuk? Oh yang jelas bukan pas yang Adam cerita dalam tadi. Itu murni perasaan. Iya Adam. Baru dapat gue pelan-pelan. Gue mesti tarik dulu roh gue. Oh, cicilan. Jadi dalam arti ketika Adam kan bilang fake sama ibunya. Rasa kecewa, sedih, kesal, putus harapan. Gue fake nih sama my mom gitu ya. Itu yang jadi cicilan demonnya. Kayak nyusup pelan-pelan. Oh. Pelan demi pelan apa coba? Step by step. Ya. Istilahnya pelan-pelan. Seuncrit gitu loh masuk demonnya. Oh damn man. Ini gue baru dapat lagi. Jadi ketika dia, aduh gue takut salah ngomong tapi ngomong aja lah ya Bow ya. Ketika dia di depan stage, dia diliatin orang, dia harus bersikap pede dan yang lain-lain. Itu kan sulit bagi orang biasa kalau nggak terlatih. Kedua, sulit bagi orang yang mungkin mengalami masalah di rumah. Nah ketika dia di panggung itu, ini semoga gue salah ya, ada energi yang membantu dia untuk overconfidence dan mengkukuhkan egonya. Aku begini, motivasi gini. Itu bukan dari dia loh. Dari siapa? Kubu kiri, kubu kanan? Kubu kiri aromanya. Pantesan aku tadi sempat ngerasa waktu Kabo pertanyaannya kan tadi gimana pertanyaannya, sejak kapan dia si Demon itu mulai menyusup? Ya mulai menyusup kan. Aku ada dapat satu panggungnya itu kayak ada tangga kecil gitu loh. Jadi panggung yang biasa di host kayak gitu. Kabo terus terus udah gitu aku ngerasa kayak di situ Demonnya tuh lagi sambil duduk gitu, lagi sambil nontonin dia gitu, terus kayak sambil senyum-senyum gitu. Apakah lagi melihat mangsanya ya, ini gue lagi persiapin nih. Dibantu malah. Bukan kayak malah dibantu. Jadi ketika lagi berdiri terus kan motivasi kan, my name is gini I'm living kayak gitu kan. Itu tuh dia sebenarnya nggak mau, tapi di boost up confidence-nya sehingga dia membypass seluruh rasa nggak nyaman itu. Nah it's very dangerous mungkin bagi beberapa orang ngerasa, ya itu gue sendiri, itu kemampuan gue latihan confidence betul, tapi ada domplengan energi yang asing di situ, yaitu dari kubu kiri. Tapi dia meminta itu dalam artian perjanjian? Enggak, dia nggak ada perjanjian. Gue jawab langsung barengan ya. Enggak. Gue dihujat sih sama orang-orang, tapi itu gue ngerasa. Jadi betul dia latihan kan ada kan sekolah cara biar lu public speaking. Public speaking itu betul, tetapi ada domplengan berapa persen. Itu juga saat dimana dimensi mulai menyusup. Tuh gue
kayak baru nemu konsep kayak gini sih, kita Iya, nggak gua baru minta. nemu, gua baru nemu. Kira-kira kita kan doa dulu ya sebelum mulai gitu kan. Doa mulu. Gua nggak tahu sih kalau dia doa apa enggak ya kan. Tapi dari konteksnya kan bio-nya sih dia tulis God first. Dia sih nulis gitu. Berarti harusnya dia dia orang yang istilahnya agamanya kuat juga nggak sih kalau menurut kamu? Profilingnya pas tadi. Aileen mungkin? radar dulu ya. Apakah Sembari sekedar KTP? mereka radar, ini penting bagi teman-teman semua. Gue harus ngomong. Boleh, Harus Ini percaya Tuhan banget sih. Dia percaya Tuhan, tapi Iya. kok aku merasa dia nggak terlalu banyak doa ya sebenarnya. Mm-mm. Mungkin itu iya. Dia lebih terfokus dengan depresinya dia ketimbang doa sih. I see. Oke, Bro Willy apa tadi? Yeah, this is very Tapi kalau important. ditanya, Jesselyn? kalau ditanya sih dia sebenarnya ya sayang Percaya. Tuhan, percaya. Oke. Kalau si Chesley ini, itu salah satunya dia lagi di panggung, tetapi bukan karena dilulukan audiens. Ini agak jahat sih kubu kirinya, walaupun mungkin tenaganya cuma less than 10%. Tapi dia menyusupnya kayak diperkuat, seakan-akan kayak gue manusia kuat, gue public speaking, I live my life. Lo cara mengatasi rintangan hidup seperti ini, padahal itu dari demonnya men. Bangke nggak? Anjrit. Itu anjrit sih, itu kurang ajar. Kayak lu dikasih baik-baiknya dulu gitu. Iya. Chesley enggak. Chesley Oh, begitu before masuk that. audience, gue udah mencium ada energi yang nyusup. Bener nggak Dam? Udah ada energi yang nyusup. Berarti dengan kata lain kurang ajar kubu kirinya. Dia mentopengkan energinya, maksudnya kubu kiri seakan-akan jadi seperti positive vibes, positive atmosphere. That's dangerous man.